Syekh Siti Jenar, pejuang spiritualitas yang dihukum mati. Syekh Siti Jenar adalah tokoh besar dalam sejarah spiritual Jawa yang kisahnya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Dikenal sebagai penyebar ajaran tasawuf dengan pandangan mendalam tentang hubungan manusia dan Tuhan, Syekh Siti Jenar mengajarkan paham spiritual yang berbeda dari Wali Songo, para wali yang juga menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Emanunggaling Kaula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan dianggap kontroversial oleh para wali dan menyebabkan konflik yang berujung pada eksekusinya. Awal mula perjalanan spiritualitas. Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal sebagai Syekh Lemah Abang, berasal dari keluarga yang taat beragama dan dikenal sebagai seorang yang saleh. Ia belajar Islam secara mendalam, termasuk ilmu tasawuf, dan memiliki pemahaman berbeda tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, esensi hidup manusia adalah mencapai pemahaman mendalam tentang Tuhan, bukan sekadar ritual atau bentuk ibadah lahiriah. Syekh Siti Jenar berbicara kepada murid-muridnya. Hidup ini adalah perjalanan untuk mengenal diri sejati. Dengan mengenal diri, kita bisa mengenal Sang Pencipta. Jika engkau melihat dirimu, maka engkau melihat Tuhan. Salah satu muridnya, "Guru, apakah itu berarti Tuhan ada di dalam diri kita?" Syekh Siti Jenar, "Tuhan bukan sekadar berada di luar atau di dalam. Tuhan adalah satu dengan kita. Inilah hakikat dari Manunggaling Kaula Gusti." Ajarannya menarik banyak pengikut, namun pandangan ini dianggap berbahaya bagi otoritas keagamaan dan pemerintahan yang menjadikan ritual dan tatanan hukum Islam sebagai dasar. Konflik dengan Wali Songo. Syekh Siti Jenar semakin dikenal luas, namun ajarannya mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan para Wali Songo. Para wali khawatir ajarannya akan menimbulkan kebingungan dan merusak tatanan masyarakat Islam yang baru berkembang di Jawa. Mereka percaya bahwa ajaran tentang penyatuan manusia dengan Tuhan yang disampaikan Syekh Siti Jenar bisa mengarah pada pelemahan keyakinan dan penyimpangan dalam beribadah. Sunan Kudus berbicara dengan wali lainnya. "Saudara-saudara, ajaran Syekh Siti Jenar ini sangat berbahaya. Jika kita membiarkannya, masyarakat bisa bingung dan salah arah." Sunan Kalijaga, "Benar, namun ia adalah saudara kita dalam iman. Mari kita bicarakan hal ini dengan baik." Sunan Giri, "Kita sudah mencoba. Namun, Syekh Siti Jenar tetap bersikeras pada pandangannya. Jika tidak segera ditangani, ajarannya bisa merusak tatanan Islam di tanah Jawa." Para wali mengundang Syekh Siti Jenar untuk berdiskusi, dan mereka mencoba mengingatkannya agar tidak menyebarkan ajaran yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sedang mereka bangun. Namun, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendiriannya. Pertemuan terakhir dengan para wali. Setelah beberapa kali pertemuan, Wali Songo memutuskan untuk menggelar pertemuan terakhir dengan Syekh Siti Jenar. Mereka berharap Syekh Siti Jenar mau mengubah ajarannya dan mengikuti tatanan Islam yang telah disepakati. Namun, dalam pertemuan itu, Syekh Siti Jenar kembali menegaskan keyakinannya akan hakikat Tuhan yang bersatu dengan setiap makhluk. Sunan Bonang, "Syekh Siti Jenar, kami memohon agar engkau mempertimbangkan kembali ajaranmu. Manunggaling Kaula Gusti dapat disalahpahami." Syekh Siti Jenar, "Apakah kalian ingin membatasi Tuhan pada tempat dan bentuk tertentu? Bukankah Tuhan lebih dari sekadar sesuatu yang kita pikirkan?" Sunan Kalijaga, "Namun, masyarakat kita belum siap untuk memahami hal-hal ini. Mereka membutuhkan bimbingan yang jelas dan sederhana." Syekh Siti Jenar, "Aku tidak dapat membiarkan mereka terkurung dalam keterbatasan. Setiap orang harus mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.
Tuhan adalah satu dengan kita. Para wali semakin khawatir dengan pendirian Syekh Siti Jenar. Mereka takut ajarannya akan menyebabkan kekacauan spiritual di tengah masyarakat yang baru mulai memahami Islam. Maka, dengan berat hati, para wali memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus dihukum mati karena dianggap menyesatkan. Eksekusi yang tragis. Syekh Siti Jenar akhirnya dijatuhi hukuman mati. Meski banyak pengikutnya yang memohon agar hukuman itu dibatalkan, keputusan para wali tidak bisa diubah. Syekh Siti Jenar menerima putusan itu dengan tenang, karena baginya kematian hanyalah satu langkah menuju kesatuan sejati dengan Sang Pencipta. Salah satu murid Syekh Siti Jenar memohon, "Guru, jangan tinggalkan kami. Mereka tidak memahami kebenaran yang engkau ajarkan." Syekh Siti Jenar, "Anakku, janganlah takut. Hidup ini hanyalah perjalanan menuju hakikat. Jangan menyesal, karena aku akan bersatu dengannya. Cintailah kebenaran, karena itulah yang membebaskan." Pengikut lainnya, "Namun, Guru, apa yang akan terjadi pada kami setelah engkau tiada?" Syekh Siti Jenar, "Kebenaran akan tetap ada dalam hatimu. Temukan Tuhan dalam dirimu sendiri. Aku mungkin tiada, namun ajaran ini tak akan mati." Syekh Siti Jenar dieksekusi di hadapan masyarakat sebagai hukuman bagi mereka yang dianggap menyimpang. Setelah eksekusi, banyak muridnya yang terus mengamalkan ajarannya secara diam-diam, dan kisahnya menjadi legenda di kalangan masyarakat Jawa. Warisan Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar terus hidup dalam bentuk ajaran spiritual yang mendalam, meskipun berlawanan dengan norma agama pada masanya. Pandangannya tentang Tuhan yang lebih dekat dari urat nadi menciptakan perspektif spiritual yang berani dalam memahami hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Banyak yang menganggapnya sebagai martir yang berjuang untuk kebebasan spiritual. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai pemberontak yang terlalu jauh dari norma-norma agama. Kisah Syekh Siti Jenar adalah cerminan dari ketegangan antara kebebasan berpikir dan batasan yang ditetapkan oleh masyarakat dan agama. Legenda Syekh Siti Jenar tetap hidup sebagai simbol perlawanan terhadap batasan, sekaligus sebagai pengingat bahwa kebenaran spiritual memiliki banyak jalan, dan setiap manusia bebas untuk mencarinya.